Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman membangun greenhouse tipe tunnel. Greenhouse ini berbentuk setengah lingkaran yang memanjang seperti terowongan. Di sini saya membangun dengan panjang 9 meter dan lebar 2,5 meter saja. Pembangunan greenhouse ini hanya memakan waktu 4 hari saja dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Tetapi greenhouse ini berhasil berdiri dengan kokoh, rapi, dan super estetik. Jangan lupa tonton sampai habis. Pada bagian pertama, saya melakukan pengukuran siku bangunan. Hal ini berguna supaya bangunan berdiri tepat menyiku pada garis lahan yang ada. Pengukuran siku bangunan ini dilakukan secara manual menggunakan benang. Pengukuran siku bangunan telah selesai. Di sini saya membuat bangunan dengan panjang 9 meter dan lebar 2,5 meter saja. Bagian selanjutnya, saya akan membuat lubang untuk menanam tiang bangunan. Di sini saya menggali tanah secara manual menggunakan peralatan seadanya. Lubang yang dibuat memiliki kedalaman 33 cm. Tiang-tiang yang akan ditanam memiliki panjang 133 cm. Tiang ini terbuat dari pipa PVC ukuran 2,5 inch. Jadi jika satu batang pipa memiliki panjang 4 meter, kita potong menjadi 3 dan masing-masing akan memiliki panjang sekitar 133 cm. Seluruh tiang pipa harus dicor agar memiliki kekuatan daya topang dan tahan guncangan. Kebetulan waktu proses pengecorannya saya tidak sempat merekam. Pada bagian tengah pipa ditanam pipa ukuran 3/4 inch sedalam 10 cm saja. Dan ini harus rata satu ukuran ya teman-teman, semuanya ditanam sedalam 10 cm. Fungsinya untuk menancapkan pipa lengkung yang berukuran setengah inch nantinya. Agar tiang memiliki tinggi yang sama setelah ditanam, saya menggunakan benang pengukur untuk mengatur ketinggian. Kemudian seluruh tiang ditanam satu persatu. Penanaman tiang ini harus benar-benar kuat supaya tiang berdiri kokoh. Untuk mendapat kekuatan itu, saya terus memadatkan tanah pada area penanaman tiang. Penanaman tiang ini tidak harus dicor lagi. Hal ini sengaja supaya tiang bersifat portable atau mudah dibongkar pasang jika suatu waktu nanti harus pindah lokasi. Bagian berikutnya adalah membuat reng bambu. Bambu reng ini akan dipasangkan pada tiang ke tiang dan juga pada bagian atap. Untuk reng dari tiang ke tiang dibuat ukuran lebar 5 cm dan agak tebal, supaya reng menambah kekuatan pada tiang. Satu batang reng ini dibuat masing-masing 9 meter mengikuti panjang bangunan. Sedangkan bagian reng yang akan dipasang pada atap bangunan harus memiliki lebar yang lebih kecil. Di sini saya menggunakan lebar 3 cm dan reng lebih tipis. Kenapa harus lebih tipis? Agar pipa lengkung bagian atap tidak stres karena beban reng yang terlalu berat. Setelah reng bambu mengikat seluruh tiang, saya langsung menancapkan pipa lengkung berukuran setengah in pada pipa ukuran 3/4 in yang sudah ditanam pada tiang sedalam 10 cm. Ingat ya teman-teman, pipa lengkungnya berukuran setengah in dan pemasangan pipa lengkung ini harus setelah seluruh tiang terikat reng bambu untuk menghindari tiang bergeser. Setelah seluruh pipa lengkung terpasang, bagian berikutnya adalah memasang reng bambu pada bagian pipa lengkung atau bagian atap. Pemasangan reng bambu pada pipa lengkung ini hanya menggunakan kawat galvanis berukuran 0,7 mili. Pengikatan reng ini harus dilakukan saat reng sudah kering, karena bambu yang basah akan mengalami penyusutan ukuran. Sehingga jika diikat waktu basah, ikatannya akan kembali lemah setelah reng menyusut. Sehingga disarankan membuat reng ini di satu waktu saat pengocoran pipa tiang. Di antara tiang ke tiang atau di antara pipa lengkung ke pipa lengkung, saya juga menambahkan satu reng bambu untuk menambah kekuatan.
cukup tipis dan memiliki lebar 3 cm saja. Reng bambu yang satu ini dibuat lengkung juga mengikuti pipa lengkung. Bagian berikutnya adalah membuat atau memasang kaki meja. Di sini saya menggunakan hebel. Selain daripada mudah dibongkar pasang, penggunaan hebel ini juga dapat dikerjakan lebih cepat dibandingkan menggunakan material lain. Beberapa bagian hebel harus dipotong untuk mengikuti ukuran kaki meja. Hebel ini hanya ditumpuk, tidak menggunakan perekat apapun. Untuk bangunan dengan lebar 2,5 meter ini, saya membuat meja pada sisi kiri dan sisi kanan. Dengan lebar masing-masing meja adalah 80 cm. Tinggi mejanya 80 cm juga. Jadi ada space kosong di tengah selebar 90 cm untuk area jalan. Langkah berikutnya adalah pemasangan paranet. Di sini saya menggunakan paranet 50% dengan lebar 3 meter saja. Pemasangan paranet ini menggunakan ripet atau kabel tis yang diikat pada pipa dan bambu lengkung. Penggunaan paranet ini opsional saja. Jika tidak ingin menggunakan, tidak harus dipasang. Untuk menghindari lipatan, diusahakan pemasangan paranet dilakukan oleh 2 orang agar saling tarik-menarik dan pemasangannya menjadi lebih rapi. Langkah berikutnya adalah membuat pintu. Di sini saya menggunakan CNP baja ringan. Tujuannya agar greenhouse ini menjadi tampak lebih rapi dan kuat. Sebenarnya pakai bambu juga bisa saja. Setelah pemasangan paranet dan rangka pintu selesai, sekarang waktunya masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu pemasangan plastik UV. Di sini saya menggunakan plastik UV 200 mikron. Pemasangan plastik UV ini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai ada benda tajam di area pemasangan. Dan diusahakan pada saat cuaca sedang terik agar dapat sedikit pemuaian. Pemasangan plastik UV menggunakan kabel tis atau ripet dengan cara melipat plastik ke dalam reng bambu yang menempel pada tiang. Pemasangan ini setidaknya dilakukan oleh minimal 2 orang. Di sini kita memaksimalkan agar plastik benar-benar terpasang rapi. Kita saling tarik-menarik untuk menghindari lipatan pada plastik. Setelah pemasangan plastik UV selesai, tahap berikutnya adalah memasang penutup bagian bawah. Di sini saya menggunakan insect net dengan tujuan mendapatkan sedikit sirkulasi udara. Pada bagian bawah, saya menggunakan reng yang dipaku dari tiang ke tiang. Tujuannya agar pemasangan insect net menjadi lebih mudah. Reng bagian bawah ini opsional saja ya, karena bukan untuk kekuatan tiang. Bagian selanjutnya adalah memasang reng bambu di atas kaki meja. Di sini saya menggunakan 3 reng pada setiap sisi. Dan untuk alas mejanya sendiri, saya menggunakan asbes berukuran 240 x 80. Dapat kita lihat ya teman-teman, baru terpasang 1 asbes saja sudah kelihatan rapihnya. Pemasangan asbes telah selesai. Beginilah penampakan greenhouse tampak depan. Pintu baja ringan dengan kombinasi reng bambu, terpasang sangat rapih. Dan beginilah cara kita merempel plastik bagian belakang. Adapun biaya untuk pembangunan greenhouse ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pipa 2,5 in untuk tiang 325.000, kemudian pipa lengkung setengah in 133.000. Pipa 3/4 yang ditanam pada tiang adalah 27.000, satu sak semen 58.000, 11 meter plastik UV 200 mikron di 550.000,
25 meter insect net di 185.000, 10 meter paranet di 103.000, paku untuk ring 10.000, 2 CNP baja ringan untuk pintu di 150.000, 8 asbes untuk meja di 400.000, roofing baja ringan di 25.000. Kemudian ada gembok dan kuncian di 25.000, 2 kubik hebel sebagai kaki meja di 1.200.000, reng bambu 200.000, pasir cor 65.000. Totalnya ada di 3.456.000. Total di atas tidak termasuk biaya pengerjaan. Teman-teman yang mau membuat, silahkan kalkulasikan saja dengan biaya pengerjaan. Saya senang dengan pembuatan greenhouse ini. Rapi, pengerjaan tidak terkendala, dan hasilnya memuaskan. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali pada konten berikutnya.